Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, salam budaya, bahasa Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan juga kesehatan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada hari ini, yaitu pada mata kuliah teori sastra, dalam pertemuan presentasi kelompok 7 yang membahas tentang semiotika. Yang saya hormati, Ibu dosen Sangaji Niken Hapsari MPD, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah teori sastra. Yang saya hormati pula teman-teman dari X3A yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada kalian semua. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya dan kelompok 7 yang lainnya untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya sendiri, perkenalkan nama saya Nur Adinda dengan NPM 202021500142. Perkenalkan nama saya Gus Prianto dengan nomor NPM 2020-21-50003. Perkenalkan, nama saya Gustama Adrianto dengan NPM 202021500144. Perkenalkan, nama saya Isna Ayu Muhari dengan NPM 2021-500011. Nama saya Fiona Desi Rahmawati, NPM 202021500085. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian inti dari presentasi kelompok 7 kali ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan secara bergantian oleh anggota kelompok 7. Dimohon kepada teman-teman kelas X3A untuk menyimak videonya dengan cermat agar materi dapat dicerna dengan baik. Terima kasih. Teori semiotika. Secara umum, semiotika merupakan suatu kajian ilmu tentang mengkaji tanda. Dalam kajian semiotika, menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Kajian semiotika berada pada dua paradigma, yaitu paradigma konstruktif dan paradigma kritis. Secara etimologis, semiotik berasal dari kata Yunani semeion, yang berarti tanda. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Jadi, untuk memahami sistem tanda yang rumit ini, perlu pembelajaran atas tanda-tanda itu. Oleh karena itu, terciptalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu tentang tanda-tanda itu disebut semiotika. Telah disebutkan di atas bahwa fenomena kemasyarakatan dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda yang bersistem. Untuk dapat memahami fenomena kemasyarakatan seperti sistem masyarakat, adat istiadat, pandangan masyarakat, dan sebagainya, serta kebudayaan seperti televisi, lukisan, kesusastraan, kesenian, seni bangunan, surat kabar, majalah, bahkan iklan, perlu dipelajari sistem aturan dan konvensinya. Pertama, perlu dimengerti apakah tanda dan jenis-jenis tanda itu. Tanda itu mempunyai dua aspek, yaitu penanda atau signifian, dan petanda, signifit dan signifi. Penanda adalah aspek formal tanda, dapat berupa bunyi ataupun huruf sebagai simbolnya. Yang tersebut itu adalah tanda verbal atau kebahasaan. Di samping itu, ada juga tanda-tanda visual, yaitu tanda yang dapat dilihat, misalnya patung, lukisan, ataupun bangunan. Bahkan, ada juga tanda yang berupa gerak, misalnya tarian, laku, action pada drama, dan film. Tanda formal itu menandai suatu konsep atau artinya tanda signifit dan signifi. Meskipun bentuk formal tanda itu bermacam-macam sesuai dengan penginderaan panca indera, tetapi yang terpenting adalah tanda verbal dan visual. Tanda verbal adalah tanda kebahasaan, sedangkan tanda visual adalah tanda yang dapat dilihat, misalnya lampu lalu lintas, lukisan, dan bangunan. Berdasarkan pada hubungan antara penanda signifir dan petanda signifit, ada macam-macam tanda, icon, indeks, dan simbol.
Icon adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara penanda dan petandanya, berupa hubungan persamaan. Misalnya, gambar rumah menandai artinya yaitu rumah, potret seseorang menandai orang yang dipotret. Tanda-tanda yang bersifat icon disebut tanda ikonik. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah, yang merupakan hubungan kausalitas antara penanda dan petanda. Misalnya, asap menandai adanya api, awan menandai akan ada hujan, petunjuk arah angin memberi tanda kemana arah angin bertiup atau dari arah mana angin bertiup. Simbol adalah tanda yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan alamiah antara penanda dan petandanya. Arti tanda ditentukan oleh konvensi masyarakat. Tanda yang berupa simbol ini adalah tanda kebahasaan. Sebagian besar tanda bahasa adalah simbol. Dalam kesusastraan ada dua macam sistem tanda, yaitu sistem tanda tingkat pertama dan sistem tanda tingkat kedua. Hal ini disebabkan oleh karya sastra itu mempergunakan bahan bahasa yang sudah merupakan tanda yang bersistem. Oleh karena itu, dalam hubungan ini, bahasa adalah sistem tanda tingkat pertama. Untuk menjadi karya sastra, bahasa ini ditingkatkan menjadi sistem tanda tingkat kedua, yaitu kesusastraan itu sendiri. Arti tanda bahasa itu disebut meaning atau arti merupakan petanda, sedang arti sastranya disebut makna atau yaitu arti dari arti. Dengan diketahui sistem, aturan, ataupun konvensinya, maka tanda-tanda itu dapat diberi arti ataupun maknanya. Misalnya, tanda lalu lintas, aturan dan konvensinya adalah bila warna lampu merah yaitu berhenti, warna lampu kuning yaitu berarti berjaga-jaga, dan warna lampu hijau yaitu berarti berjalan. Nah, dalam hal lampu lalu lintas ini, artinya tetap bila lampu merah, kendaraan atau pemakai jalan harus berhenti. Akan tetapi, tanda lain, lebih-lebih tanda seni atau tanda sastra, pada umumnya ada arti tambahan. Sebabnya, tanda itu memberikan sugesti untuk timbulnya arti yang lain. Jadi, arti berjalan secara dinamis. Bahkan, dalam kesusastraan, arti tambahan itulah yang terpenting. Misalnya dalam kalimat, serasa apa hidup yang terbaring mati memandang musim yang mengandung luka. Kata luka itu bukan berarti luka badan, tetapi artinya adalah arti tambahan seperti kekurangan, penderitaan, keaiban, bahkan mungkin berarti kejahatan seperti kejahatan korupsi, manipulasi, ataupun kolusi. Jadi, musim atau saat atau waktu atau zaman yang di dalamnya mengandung penderitaan seperti kesusahan, banyak kejahatan yang merugikan bangsa, dan keaiban lainnya. Semiotika mengkaji tanda, yaitu sesuatu yang mewakili sesuatu. Proses mewakili itu terjadi pada saat tanda itu ditafsirkan hubungannya dengan yang diwakilinya. Proses itu disebut semiosis. Semiosis ini adalah suatu proses ketika sesuatu tanda berfungsi sebagai tanda, yaitu mewakili yang ditandainya. Hood pada tahun 1992 yang berhalaman 3. Dikemukakan Hood selanjutnya bahwa sebenarnya yang menjadi fokus dalam kajian semiotika adalah semiosis itu, dan bukan hanya kajian terhadap tanda saja. Dikemukakan Peace pada bukunya Via Hood pada tahun 1992 halaman 3 bahwa proses semiosis adalah proses triadik karena mencakup 3 unsur secara bersama, yaitu tanda T, hal yang diwakilinya atau yang ditunjuk atau yang disebut objek disingkat O, dan kognisi yang terjadi pada pikiran seorang ketika menangkap tanda itu disebut interpretan, disingkat I. Jadi sebetulnya proses kognisi itu merupakan dasar semiosis, karena tanpa proses kognisi itu semiosis tidak terjadi. Dikemukakan
Hood pada tahun 1992, halaman 4, proses yang meiosis itu tidak ada hentinya selama sebuah tanda ditangkap dan diperhatikan. Pendekatan semiotika. Untuk penelitian bedakan dua jenis semiotika, yaitu semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Dalam bukunya Ecovia Hood pada tahun 1992 pada halaman 2. Semiotika komunikasi menekankan pendekatan pada teori produksi tanda yang salah. Satu di antaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, kode, pesan saluran komunikasi, dan acuan atau hal yang dibicarakan. Semiotika signifikasi memberikan tekanan pada teori tanda atau pemahamannya dalam konteks tertentu. Pendekatan ini tidak mempersoalkan adanya tujuan berkomunikasi. Yang diutamakan adalah segi pemahaman suatu tanda. Dengan demikian, proses kognisi lebih diperhatikan daripada komunikasinya. Semiotika signifikasi ini terjadi pada penelitian karya sastra ataupun teks yang memerlukan pemaknaan lain. Semiotika komunikasi terjadi pada iklan, surat kabar, televisi, radio, atau sarana komunikasi media massa lainnya. Teori semiotika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peirce. Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen utama, yakni tanda atau sign, objek, dan interpreter. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau merepresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda menurut Peirce terdiri dari simbol, yaitu tanda yang muncul dari kesepakatan, terdiri dari ikon atau tanda yang muncul dari perwakilan fisik, yang terakhir terdiri dari indeks, yaitu tanda yang muncul dari hubungan sebab akibat. Sedangkan acuan tanda ini disebut objek. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk oleh tanda. Contoh, saat seorang gadis mengenakan rok mini, maka gadis itu sedang mengomunikasi mengenai dirinya kepada orang lain yang bisa jadi memaknainya sebagai simbol keseksian. Begitu pula ketika Nadia Saphira muncul di film Coklat Strawberry dengan akting dan penampilan fisiknya yang memikat, para penonton bisa saja memaknainya sebagai ikon wanita muda cantik dan menggairahkan. Yang kedua, menurut Ferdinand de Saussure. Teori semiotik ini dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 hingga 1913. Dalam teori ini, semiotik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penanda atau signifier dan petanda atau signifier. Penanda dilihat sebagai bentuk atau wujud fisik dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur. Sedang petanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan atau nilai-nilai yang terkandung di dalam karya arsitektur. Eksistensi semiotika Saussure adalah relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi, biasa disebut dengan signifikasi. Menurut Saussure, tanda terdiri dari bunyi-bunyian dan gambar yang disebut signifit atau penanda, dan konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar disebut signifit. Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. Objek bagi Saussure disebut referen, hampir serupa dengan Peirce yang mengistilahkan interpretan untuk signifit dan objek untuk signifier. Bedanya Saussure memaknai objek sebagai referen dan menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. Contoh, ketika seseorang menyebut kata anjing yang disebut signifier dengan nada mengumpat, maka hal tersebut merupakan tanda kesialan yang disebut signifit. Begitulah menurut Saussure, signifier dan signifit merupakan kesatuan, tak dapat dipisahkan seperti 2 sisi dari selai kertas.
yang disebutkan dalam bukunya yang berjudul Sobur pada tahun 2006. Teori yang ketiga menurut Roland Barthes. Teori ini dikemukakan oleh Roland Barthes pada tahun 1915 hingga 1980. Dalam teorinya tersebut, Barthes mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti. Pada Yusita Kusumarini di tahun 2006. Roland Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunaannya. Interaksi antara konvensi dan teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunaannya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan order of signification, mencakup denotasi, yaitu makna sebenarnya sesuai kamus, dan konotasi, yaitu makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal. Disinilah titik perbedaan Saussure dan Barthes, meskipun Barthes tetap mempergunakan istilah signifir yang diusung oleh Saussure. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian semiotika. Karena tanda itu menandai sesuatu yang penting, maka dalam penelitian semiotika yang dicari itu adalah tanda-tanda yang penting dan bermakna. Dalam semiotika, komunikasi pastilah dicari tanda-tanda yang penting untuk berkomunikasi, yaitu tanda-tanda untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Tiap-tiap jenis berkomunikasi ada atau mempunyai aturan, sistem atau konvensi-konvensi yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya semiotika, iklan mempunyai konvensi tanda untuk persuasi, terutama tanda-tanda ikonik dalam televisi atau surat kabar. Di samping juga tanda-tanda verbal untuk menarik, bahkan juga wajah-wajah atau orang-orang yang menarik, atau juga tokoh-tokoh yang sudah terkenal. Hal ini disebabkan oleh iklan itu mempunyai tujuan tertentu, yaitu tujuan menarik massa untuk membeli sesuatu. Surat kabar mempunyai konvensi tanda-tanda tertentu untuk memahami teks ataupun menarik massa atau berita yang disajikan. Tanda-tanda itu dapat berupa tanda verbal atau non-verbal, misalnya visual. Misalnya surat kabar mempunyai misi untuk menyampaikan pesan berupa berita dan iklan. Akan tetapi tidak semua berita dapat disampaikan seperti adanya atau dengan tanda-tanda verbal biasa. Karena tanda-tanda yang realistis itu keras atau kasar. Oleh karena itu dipergunakan tanda verbal yang halus berupa eufemisme atau diamankan atau bisa diatur, wanita tunasusila, pramunikmat, dan sebagainya. Jadi, tanda-tanda itu dapat menandai ideologi tertentu. Ideologi ini dapat dalam artian yang luas, dapat berarti gagasan, paham, keadaan tertentu, masalah, situasi, dan sebagainya. Semiotika signifikasi juga mempunyai konvensi-konvensi tertentu yang membuat tanda-tanda mempunyai makna. Untuk memberi makna kepada karya sastra, pertama kali digunakan metode pencarian tanda-tanda, yaitu mencari tanda-tanda tertentu dapat memberikan makna suatu hal atau keadaan. Misalnya, dalam hal penokohan, di dalam belenggu disebut bahwa Tini itu ratu pesta. Untuk memberi makna ratu pesta itu, dicari tanda-tanda yang pada umumnya berupa indeks atau indeksial. Sebagai ratu pesta, itu ramah, suka mudah bergaul, menarik para pemuda, dandanannya serba modern dan mewah. Semuanya itu adalah tanda-tanda berupa indeks yang menandai bahwa Tini itu ratu pesta. Dalam sastra, selain metode semiotik dengan mencari tanda-tanda yang harus dicari untuk memberi makna tertentu, ada metode lain untuk memproduksi makna. Hal itu seperti dikemukakan oleh Rivateri, khususnya puisi dalam bukunya Semiotic of Poetry. Untuk memproduksi makna-makna
tersebut ada 4 hal yang harus diperhatikan, yang semuanya berhubungan dengan analisis tanda-tanda. Pertama, puisi itu menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua, puisi pertama kali harus dibaca. Ketiga, untuk pemaknaan lebih lanjut, dicari matriks puisi atau karya sastra. Yang keempat, sebuah karya itu kadang-kadang baru punya makna penuh kalau dijajarkan dengan teks lain. Yang menjadi latar belakang penciptaan teks sesudahnya itu disebut hipogram atau hypogram, dikemukakan oleh Rivadari. Dengan keempat hal itu, karya sastra atau puisi dapat diberi makna atau dikonkretisasikan, artinya maknanya dapat diproduksi dan dipahami. Penerapan teori dan metode semiotika. Penerapannya ini berupa penelitian atau analisis yang dikenakan pada bidang tertentu yang menjadi objek penelitian. Art van Zust dalam bukunya yang berjudul Semiotika atau tentang tanda, cara kerjanya, dan apa yang kita lakukan dengannya pada tahun 1993 memberikan contoh penerapan semiotika dalam beberapa bidang. Bidang-bidang penerapan yang dikemukakannya adalah yang pertama arsitektur atau tata ruang, yang kedua film, yang ketiga sandiwara, yang keempat musik, yang kelima kebudayaan, yang keenam interaksi sosial, yang ketujuh psikologi, dan yang terakhir adalah media massa. Akan tetapi, sesungguhnya contoh-contoh penerapannya itu berupa petunjuk penerapan penelitian semiotik ataupun penerapan metodenya. Dalam pembicaraan ini diuraikan penerapan penelitian atau contoh-contoh cara mencari atau menganalisis dan menginterpretasikan tanda-tanda secara ringkas dalam dua bidang, yaitu 1. Interaksi sosial dan 2. Media massa. Yang keduanya merupakan semiotika komunikasi, akan tetapi juga tidak mengabaikan semiotika signifitansinya. 1. Interaksi sosial. Dikemukakan oleh Van Zust tahun 1993 bahwa rangsang bagi interaksi sosial ialah semiosis, yaitu pemberian dan penginterpretasian tanda-tanda. Untuk mengadakan kontak atau hubungan antar manusia, haruslah ada produksi dan penerimaan tanda. Dengan demikian, manusia dapat saling berhubungan, saling berkomunikasi, saling mengajak, dan saling melakukan tindakan. Dalam interaksi sosial ini, bahasa memegang peranan penting. Akan tetapi, dalam interaksi sosial banyak digunakan bermacam-macam sistem tanda selain bahasa, yakni sistem tanda nonverbal, yaitu ada bunyi, suara, gerak, tanda-tanda visual. Ada 2 sistem tanda nonverbal. Ada tanda nonverbal dalam kombinasi dengan tanda verbal dan tanda nonverbal yang berdiri sendiri. Bila 2 orang berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa dan pernyataan-pernyataan yang dapat dicatat. Pernyataan bahasa itu dapat dipelajari ilmu bahasa mengenai sistem bahasanya, yang berupa morfonologis, sintaksis, semantis, dan pragmatis. Akan tetapi, ada yang tidak dapat dicatat, yaitu tanda-tanda nonverbalnya, seperti intonasi dan mimiknya, gerakan tangan, pandangan mata, senyum, dan tertawanya. Semua itu merupakan tanda-tanda paralinguistik atau tanda-tanda di luar bahasa verbal. Ada bermacam-macam ekspresi wajah yang merupakan tanda-tanda dengan arti atau makna tertentu. Semuanya itu tergantung juga pada konvensi etnis tertentu di samping yang bersifat individual. Misalnya, orang dapat menampilkan ekspresi wajah tertentu hingga disebut bertampang galak atau bertampang lembut dan ramah, dan sebagainya. Tatapan seseorang itu dapat memberi arti bermacam-macam juga. Menurut Sartre, dipandang orang lain dapat berarti seakan-akan diobjekkan, direduksi, atau dibendakan. Cara berpakaian pun dapat menjadi tanda tertentu. Anak muda memakai celana blue jeans dan aksesoris tertentu, berambut panjang atau kribo, berkacamata khusus, dan sebagainya untuk memberikan tanda tertentu, yaitu modern, bergengsi, keren, dan sebagainya. 2. Media massa.
Dikemukakan oleh Van Zus tahun 1993 bahwa media massa pada instansi pertama, badan pers, mudah digunakan untuk penelitian semiotik. Kebanyakan objek penelitian ini mencari ideologi yang melatari pemberitaan. Nama penelitian atau analisis pers ini adalah analisis isi. Tipe-tipe pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pers membicarakan kelompok ini dan itu. Pada garis besarnya, teknik-teknik analisis yang diterapkan terdiri atas teknik-teknik kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis kuantitatif adalah yang paling dapat mengatasi kekurangan dalam objektivitas, tetapi hasilnya sering kurang maksimal. Dalam surat kabar, perhatian terhadap masalah dinyatakan dalam jumlah kolom, besar kepala berita, jumlah ilustrasi, dan letak halaman depan atau halaman lain. Pada analisis kualitatif, tanda-tanda yang diteliti tidak atau hampir tidak dapat diukur secara matematis. Tipe-tipe pertanyaannya adalah, bagaimana sebutan bagi pembajak, teroris, anarkis? Aspek manakah yang ditekankan pada yang dilukiskan? Politik, sensasi, kepentingan manusia, kriminalitas? Apabila diberikan informasi mengenai suatu kejahatan, apakah pelakunya juga akan disebut? Misalnya, seorang Suriname, Turki, dan sebagainya. Dikemukakan oleh Zus tahun 1993 bahwa hasil analisis kuantitatif selalu lebih spektakuler, tetapi sekaligus selalu dengan mengorbankan ketahanan uji metode-metode yang digunakan. Baik, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Dalam hal ini, fenomena kemasyarakatan dan kebudayaan merupakan sistem tanda-tanda. Tanda-tanda tersebut berupa ikon, indeks, dan simbol. Dengan mengetahui sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi, tanda-tanda itu dapat dipahami dan dimengerti. Dalam pendekatan semiotika, ada dua jenis semiotika, semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi mementingkan tanda-tanda sebagai sarana untuk komunikasi, sedangkan semiotika signifikasi mementingkan tanda-tanda sebagai sarana untuk pemaknaan atau konkretisasi, dan tidak atau kurang memperhatikan fungsi komunikasinya. Akhirnya, apapun yang menjadi lapangan penelitian semiotika, pencarian atau pemburuan tanda-tanda yang signifikan merupakan metode yang utama. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih kepada Ibu dosen Sengaji Niken Hapsari MPD dan teman-teman dari kelas X3A yang sudah menyimak videonya dengan cermat. Kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada materi yang kurang tepat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.